Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Satu Bilah. Kayak ini yang saya pegang, sebagian mungkin udah tahu atau sebagian belum tahu ya. Ini golok buatan Tarisi atau golok Tarisi. Oke, apa itu golok Tarisi? Ya, kita akan bahas tentang golok Tarisi ini. Sebelumnya subscribe dulu channel Satu Bilah dan like-nya di push ya. Oke, langsung. Mungkin pertanyaan pertama, apa itu golok Tarisi? Jadi golok Tarisi ini adalah salah satu golok tradisional dari daerah Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi golok ini dikenal dengan kualitasnya yang sangat baik ya. Dikenal dengan tipis, kuat, dan tajam. Itu yang terkenal dari golok Tarisi. Dan ini juga menjadi salah satu warisan dari budaya Indonesia ya. Karena ini udah lama ada ya, udah lama ada di Indonesia, bahkan dari semenjak penjajahan Belanda ini produksi golok Tarisi itu udah dimulai ya. Jadi bukan salah satu ya, tapi yang mempelopori pembuatan golok Tarisi ini adalah Tan Cheng Lim ya, salah satu tokoh Tionghoa. Kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya. Makanya sekarang di Jasinga, di Tarisi itu kebanyakan yang pengrajin golok Tarisi itu ya keturunan Tan Cheng Lim itu ya. Jadi turun temurun sampai sekarang. Kemudian jenis-jenis apa aja yang diproduksi di Tarisi ya? Yang pertama adalah golok tebas. Golok tebas itu ada dua, ada yang buat ke kebun ya, buat bekerja, ada juga yang buat bela diri atau buat sorenan. Jadi buat disimpan kalau ada kondisi darurat nanti dipakai. Kemudian golok sembelih. Nah, ini yang di tangan saya nih, golok sembelih. Mungkin kebanyakan sekarang yang diproduksi golok sembelih ya, karena penyembelihan sapi itu lebih sering dilakukan. Hampir tiap tahun itu selalu ada momentum perayaan Idul Kurban. Pasti banyak orang yang butuh golok sembelih. Kemudian golok cacah, lalu pisau sembelih dan pisau seset ya. Jadi banyak bilah ataupun pisau yang diproduksi di Tarisi. Lalu kita bahas ciri khas dari golok Tarisi ini. Yang pertama dari bahannya. Golok Tarisi biasanya terbuat dari baja berkualitas tinggi yang terkenal ketajamannya dan keawetannya. Oke, jadi sekarang itu udah ada dua ya, ada yang baja modern, ada yang baja limbah. Kalau yang baja limbah itu biasanya dari Permobil. Ini dari Per Willis ya, dari Permobil Willis. Jadi sudah terkenal ketajamannya dan kualitas ketika dibuat golok. Kemudian dari sisi desain, golok Tarisi sangat khas ya. Jadi memiliki ciri yang sangat khas, baik itu pada bilahnya ataupun pada gagang dan sarungnya. Seperti bahan dari kayunya ya, jadi terkenal dengan kayu yang kuat seperti kayu kiareng dan kayu gali asem. Nah, ini yang saya pakai nih kayu gali asem, jadi dia kuat, keras. Kemudian memiliki ukiran pada gagang dan memiliki bentuk khas pada sarungnya. Oke, ini saya jelasin ya. Pertama dari bentuknya, golok Tarisi itu memiliki bentuk yang dia tidak terlalu besar ya, jadi antara gagang dan bilah dan sarung itu seimbang. Jadi tidak ada yang menonjol dia terlalu besar gagangnya atau terlalu besar bilahnya. Tuh. Jadi lebih
lebih simpel ya, lebih ideal kelihatannya. Kemudian dia memiliki ciri khas ukiran berbentuk titik-titik putih seperti ini ya. Nah, ini ciri khas dari tarisi, golok tarisi. Ini ciri khas dari golok tarisi ya. Kemudian ciri khas lainnya adalah dari sopalnya. Nah, ini sopal yang berbentuk seperti ini. Ini ciri khas dari golok tarisi. Karena memang setiap daerah, Banten punya ciri khas sendiri, Tasik juga Galonggong punya ciri khas sendiri, Ciwidey pun punya ciri khas sendiri, dan Cibatu, Sukabumi juga memiliki ciri khas tersendiri ya. Jadi beda-beda. Jadi ini beda-beda. Jadi teman-teman jangan berpikir yang namanya golok tuh sama aja, kemudian nih nggak ada ciri khas tertentu. Nggak. Setiap golok, setiap daerah itu memiliki ciri khas tertentu. Dan ini ciri khas dari golok tarisi. Hampir semua golok tarisi bentuk sopalnya ini seperti ini. Kemudian dia memiliki ukiran di bawah sopal. Nah, ini ukiran hampir sama ya, ukirannya nih hampir sama semua seperti ini. Itu ciri khas dari golok tarisi yang teman-teman perlu tahu. Ya mungkin sekarang udah modern ya, jadi udah banyak model dari golok tarisi, model-model tertentu. Ini model klasik ya, model klasik, model asli dari tarisi. Kemudian ciri khas lainnya dari sisi fungsi, golok tarisi memiliki fungsi mulai dari pertanian, kemudian penyembelihan hewan, hingga alat pertahanan diri. Oke, itu udah dibahas tadi. Lalu dari seni budaya, golok tarisi tidak hanya sekedar alat, tapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Golok ini sering dijadikan sebagai simbol keberanian, kekuatan, kejantanan, terutama oleh masyarakat suku Sunda yang ada di Jawa Barat ya. Jadi orang Sunda itu, laki-laki Sunda minimal dia harus punya satu golok sebagai lambang kekuatan dan keberanian. Oke, di era modern ini golok tarisi semakin modern ya. Jadi modelnya semakin banyak, kemudian bahan bilahnya juga berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak cuma model klasik seperti ini, tapi juga banyak model-model lain. Dan sekarang golok tarisi tidak hanya terkenal di kalangan Jawa Barat ya, tapi juga menyebar ke seluruh Indonesia. Hampir semua orang yang seneng golok di daerah manapun di seluruh Indonesia pasti tahu dan punya golok tarisi ini. Oke, itu aja beberapa informasi tentang golok tarisi. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, ini golok sembelih. Ini modelnya model Bowie, atau dia istilahnya itu pala lindung ya. Dan ini juga salah satu ciri dari golok tarisi ya. Jadi dia di sini ada logam, di sini juga logam nih. Ini logam. Ini saya udah punya sejak lama ya, dari 2018. Jadi hampir berapa tahun? 6 tahun. Golok ini saya punya. Alhamdulillah masih di saya. Dan saya juga punya kurang lebih ada 4 ya. Mungkin nanti saya share ya, buat teman-teman barangkali mau lihat. Ya itu aja. Jadi kesimpulannya, golok tarisi ini warisan budaya Indonesia yang sangat berharga ya. Jadi dengan kualitas dan desain yang unik, kemudian juga memiliki sejarah yang kuat, kemudian nilai budayanya juga tinggi. Jadi golok ini bukan hanya sebagai alat fungsional untuk sembelih ataupun ke kebun atau tebas-tebas, tapi juga sebagai simbol identitas kebanggaan dari masyarakat Indonesia ya. Pasti semua orang bangga ya kalau contoh misalnya di luar negeri atau orang luar negeri, wartawan, dia membahas tentang golok tarisi, pasti semua orang akan bangga. Oke. Dan saya harap mudah-mudahan golok tarisi ini semakin berkembang, kemudian
para pembuatnya juga semakin maju, jadi inovasinya semakin bagus dan kualitas pergolokan di Indonesia semakin baik, semakin bagus ya. Oke, itu aja. Nantikan video berikutnya ya. Nanti kita akan coba bikin lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.